Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gozi Al-Muharrami. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan hasil laporan PLP 1 atau pengenalan lapangan persamaan tahap 1 bersama dengan 4 rekan saya yang lain, diantaranya Rezaldi Hadi Soekardo, Andina Putri Sarasati, Hana Gina Fauzia, dan Intia Prananda Nirmalasari. Sekolah yang kami tuju adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jakarta atau MTSN 6 Jakarta. Sekolah ini memiliki akreditasi A. MTS Negeri 6 Jakarta terletak di Jalan Inerbang, RT 010, RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramajati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Makrus MPDI selaku Kepala Sekolah MTS Negeri 6 Jakarta, dan Bapak Sutardiman SPD selaku Wakil Kesiswaan dan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Di sekolah terdapat murid yang menengah ke atas dan beberapa murid yang menengah ke bawah. Ada beberapa orang tua yang sibuk bekerja di luar sehingga mereka harus belajar sendiri. Selain itu juga terdapat beberapa siswa yang memiliki handphone tetapi tidak memiliki kuota. Meskipun terdapat perbedaan, para siswa ditekankan untuk saling menghargai, menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Jadi selama pandemi ini, para siswa selalu ditanamkan sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Karena di masa pandemi seperti ini, banyak sekali keluarga yang terkena dampaknya dan butuh bantuan dari sekitarnya. Pertama, Kepala Madrasah. Kepala Madrasah bukan lagi sebagai guru, melainkan murni sebagai pemimpin. Jadi, Kepala Madrasah mengatur seluruh yang ada di sekolah. Di samping Kepala Madrasah, ada komite. Komite dipilih oleh koordinator kelas. Masa jabatan komite adalah 3 tahun. Kemudian, di bawah kepala sekolah ada para wakil. Di MTSN 6 Jakarta terdapat 4 wakil, yaitu Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Wakil Humas dan Keagamaan, dan yang terakhir, Wakil Pengembang Mutu. Di samping para wakil, terdapat Kepala Lab Sains, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Lab Komputer. Kemudian, di bawah Wakil Kepala Sekolah ada Kepala TU. Kepala TU ini yang mengkoordinasikan pekerjaan dari seluruh karyawan selain guru. Yang terakhir, ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik di sekolah ini kurang lebih ada 56 orang. Semua tata tertib yang berkaitan dengan siswa dijelaskan dan diberikan ketika mereka MOS atau masa orientasi siswa yang dilakukan selama 3 hari. Ketika suatu semester terdapat siswa yang punya sudah mencapai sekian puluh %, maka sesuai dengan peraturan sekolah, orang tua murid akan dipanggil dan nanti akan dibuat perjanjian yang pertama. Setelah dibuat perjanjian pertama dan ternyata melanggar lagi, dipanggil kedua kalinya melalui BK. Jika sudah dibuatkan perjanjian kedua, ternyata dia melanggar lagi, maka dibuatkan perjanjian yang terakhir melalui wakil kesiswaan. Jika pelanggaran ketiga kemudian diulang kembali, maka dia diserahkan ke kepala sekolah, dan biasanya kalau sudah sampai di kepala sekolah, sudah harus keluar dari sekolah. Jika tidak pandemi, setiap hari Jumat, siswa melaksanakan sholat Jumat di sekolah.
Kemudian yang bertugas sebagai muazin siswa, yang bertugas sebagai muraqqi siswa, sedangkan yang khutbah dan imam adalah guru. Ketika anak laki-laki sholat Jumat, anak perempuan ada di kelas masing-masing. Kemudian guru-guru akan datang ke kelas untuk memberikan pelajaran terkait dengan keputrian. Setiap minggu sudah ada temanya masing-masing, termasuk diajarkan kegiatan masak-memasak. Kemudian yang berkaitan dengan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional, MTS Negeri 6 Jakarta selalu mengadakannya. Termasuk kegiatan 17 Agustus kemarin tetap melaksanakan upacara 17 Agustus, tetapi dilakukan secara virtual dan yang bertugas saja yang datang ke sekolah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, penugasan-penugasan yang berkaitan dengan kurikulum itu diberikan oleh guru masing-masing setelah pembelajaran. Kemudian penugasan-penugasan itu biasanya akan ditagih di pertemuan berikutnya, termasuk hafalan. Berkaitan dengan ekskul, pada masa pandemi ini ekstrakurikuler yang berjalan hanya 3. Yang pertama KSM, yaitu kompetisi sains madrasah. Kedua MAIRES atau Madrasah Ilmiah Research, yaitu penelitian untuk anak madrasah tingkat sanawiyah. Kemudian yang terakhir robotik. Prestasi ekskul KSM yaitu juara tingkat kota. Kemudian untuk MAIRES bidang sains, MTS Negeri 6 Jakarta masuk 50 besar se-Indonesia. Untuk kegiatan robotik sedang dipersiapkan untuk mengikuti lomba di bulan Oktober tingkat Jabodetabek dan tingkat nasionalnya bulan November. Kemudian MTS Negeri 6 Jakarta juga sedang melakukan kerjasama dengan alumni ITB untuk merakit mobil listrik. Untuk rencana pertama, mereka akan merakit 5 tipe mobil, masing-masing 1 unit, dan mobil itu rencananya akan dilengkapi dengan robot. Insya Allah di tahun 2022, kerjasama tersebut sudah bisa direalisasikan. Jika tidak pandemi, sebelum masuk kelas, para siswa akan melakukan sholat duha berjamaah. Setelah itu, ada ceramah oleh siswa secara bergantian. Setelah itu, ada hafalan Al-Quran beberapa surah. Setelah hafalan, baru mereka masuk ke kelasnya masing-masing. Selama pandemi, yang biasanya dilakukan adalah pembacaan Al-Quran. Di MTS Negeri 6 Jakarta, terdapat bank sampah, sehingga seluruh sampah yang kira-kira bisa didaur ulang dikumpulkan di bank sampah, dan kemudian anak-anak yang mempunyai sampah yang bisa didaur ulang dibawa ke bank sampah sekolah dan dijual. Uang hasil menjual sampah akan ditabung di Bank BJB Syariah dan setiap hari Senin beroperasi di sekolah. Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. MTS Negeri 6 Jakarta menggunakan aplikasi khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yaitu e-learning MTS Negeri 6 Jakarta. Untuk pengerjaan tugas ada 2 jenis, yaitu tugas yang berupa K13 dan K14. Bentuk tugas berupa visualisasi atau implementasi dari KD di bahan ajar yang bersifat kognitif, yang berupa pengerjaan secara langsung melalui CBT. Di masa pandemi ini terdapat sedikit perbedaan, yaitu materi untuk pembelajaran hanya mengambil materi-materi yang bersifat esensial atau materi inti. Tidak seluruh materi satu semester disampaikan kepada siswa. Untuk kendalanya terdapat di pengawasan masing-masing siswa. Jadi andil orang tua lah yang menjadi peran penting. Frekuensi siswa terlambat antara belajar online dan offline itu lebih banyak yang online. Karena ketika offline itu mereka sadar pagi hari harus berangkat dan belajar di sekolah. Kalau online itu kebanyakan dari mereka ada yang ketiduran tetapi tidak mencapai lebih dari 20% siswa yang terlambat. Baiklah, sekian pemaparan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.